Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Puber, Putra Pakuan Belajar. Masih bersama saya, Diki Ismail, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 11 SMK Putra Pakuan. Oke, video ini khusus untuk kelas 10. Karena kemarin kita udah ngebahas tentang biografi. Sekarang kita akan jelaskan tentang strukturnya. Struktur teks biografi. Apa itu struktur teks biografi? Yang kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada peristiwa atau masalah-masalah. Yang selanjutnya yaitu adalah reorientasi. Oke, ingat ya, ada 3, ada orientasi, ada peristiwa dan masalah, yang terakhir adalah reorientasi. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah orientasi. Paragraf ataupun struktur ini berada pasti di paragraf pertama. Pasti berada di situ. Akan tetapi, penentuan atau penempatan paragrafnya itu bisa saja menjadi 2 paragraf ataupun 3 paragraf. Itu tergantung dari apa yang disampaikan di orientasi. Nah, apa sih yang disampaikan di paragraf orientasi itu? Yang pertama, di orientasi itu menceritakan tentang gambaran awal tentang si tokoh tersebut. Misalkan, contohnya itu kan kemarin kita Buya Hamka. Buya Hamka itu yang pertama itu lahir di mana? Namanya siapa aslinya? Buya Hamka itu dapatnya dari mana? Apakah namanya Buya Hamka atau ada nama yang lain yang nama sebenarnya gitu? Terus lahir di mana? Orang tuanya siapa? Terus punya anak atau tidak? Dari orang tua pasangan mana? Namanya siapa? Istrinya? Ataupun anak-anaknya siapa? Itu yang harus ketahui tentang orientasi. Pasti situ. Yang selanjutnya adalah gambaran cerita awalnya atau kisah awalnya. Kisahnya atau cerita di dalamnya itu memuat tentang apa gitu. Tentang garis ceritanya itu tentang apa gitu. Apakah langsung kepada intinya atau ada permasalahannya. Itu. Kalau misalkan paragraf itu sudah masuk ke peristiwa atau menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa itu pasti paragraf selanjutnya atau struktur selanjutnya, yaitu struktur peristiwa ataupun pemunculan masalah yang dihadapi oleh si orang tersebut atau dalam tokoh biografi tersebut. Masalah apa sih? Saya kan tidak tahu. Misalkan masalah apa sih si Buya Hamka itu punya masalah apa sih? Nah, makanya biografinya dibaca dan biografinya itu harus dipahami. Masalah-masalah yang muncul, misalkan masalah ekonomi atau masalah apapun, itu muncul di situ. Masalah untuk menggapai cita-citanya. Misalkan cita-citanya Buya Hamka itu awalnya seperti ini dan sekarang jadi seperti ini. Nah, itu harus diceritakan tuh. Dalam menggapai cita-citanya, Buya Hamka itu mempunyai masalah seperti apa. Nah, itu masuk di struktur peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Buya Hamka dalam pendidikannya, dalam karirnya, dalam menggapai cita-citanya, ataupun hal-hal yang menarik, yang mengharukan ketika pembaca membaca cerita ataupun teks biografi seorang Buya Hamka. Dan di situ seseorang bisa sadar apa artinya perjuangan. Karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Camkan itu. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang akan mengkhianati kalian adalah sesuatu yang belum pasti kalian dapatkan. Itu yang akan mengkhianati kalian. Oke? Balik lagi ke materi. Hal yang menarik dan hal yang mengharukan yang ada di poin kedua tentang struktur teks biografi, yaitu peristiwa dan masalah, yaitu bagian-bagian
yang berisi tentang peristiwa-peristiwa kejadian yang dialami yang saya tadi jelaskan. Yaitu mengalami apa itu yang harus kalian bahas di situ, yang harus kalian ketahui tentang arti perjuangan dari awal Buya Hamka berkarir, dari lahir ataupun dari mulai sekolah sampai akhirnya dia menjadi sosok yang diteladani. Makanya di teks biografi itu pasti ada nilai-nilai teladan yang harus didapatkan dari hasil membaca teks biografi. Seperti itu. Oke, berarti selanjutnya yaitu reorientasi, yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini berisi tentang gambaran atau pandangan, kesimpulan dari penulis biografi tersebut. Nah, penulis biografi tersebut itu harus menyampaikan, ataupun jangan harus menyampaikan, pasti akan menyampaikan pandangannya tentang orang tersebut yang dibiografikan. Nah, pandangan tersebut ada di simpulan, di paragraf akhir. Bisa jadi 2 paragraf akhir atau 3 paragraf akhir, tergantung tulisannya. Biasanya itu berisi tentang tanggapan atau simpulan dari cerita yang di atas, dari cerita perjalanan hidup seorang Buya Hamka dari awal berkarir sampai akhirnya dia menjadi sosok panutan, sampai mungkin akhirnya dia meninggal atau wafat. Dan itu berisi tentang simpulan-simpulan dari hasil yang tadi itu. Dan berisi tentang tanggapan selanjutnya, tanggapan dari penulis tentang orang tersebut. Itu pasti ada tanggapannya. Misalkan tanggapannya, kita harus bla 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 bla, atau kita harus mengikuti apa yang ada atau dalam cerita biografi si tokoh ini karena bla 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 bla. Nanti dijelaskan oleh si penulis. Seperti itu ya. Jadi balik lagi, struktur dari teks biografi yaitu yang pertama orientasi, yang menceritakan tentang gambaran awal dari cerita tersebut atau biografi seorang tersebut. Yang kedua adalah peristiwa ataupun masalah-masalah yang awal, kemunculan masalah, tentang masalah hidupnya, tentang masalah pekerjaannya, tentang masalah untuk meraih cita-citanya, atau tentang masalah di sekolahnya atau dunia pendidikannya. Selanjutnya yaitu reorientasi atau bagian penutup, simpulan dan tanggapan-tanggapan dari tokoh ataupun dari penulis tersebut tentang tokoh yang dibiografikan. Itu semoga dipahami, dan nanti kalian harus mengerjakan tugas yang sudah saya tugaskan kepada kalian. Jangan lupa tetap stay di video selanjutnya tentang materi-materi di pendidikan bahasa Indonesia, di materi-materi bahasa Indonesia maksudnya. Oke, cukup sekian penjelasan tentang struktur dari saya, semoga bermanfaat, dan nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kita akan menjelaskan tentang kaidah tentang tanggapan ataupun hal-hal yang akan kita dapatkan dari cerita Buya Hamka tersebut atau biografi siapapun itu. Oke, tetap di Puber, Putra Pakuan Belajar, bersama saya Dik Ismail, guru bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 11 SMK Putra Pakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.